Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Piloting 1 periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama SPD, nomor induk mahasiswa saya 20240110985020. Bidang studi saya pendidikan guru sekolah dasar. LPTK saya Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di SD Negeri Penimpoh, Desa Montonggamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan materi pembelajaran penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu penguji guna perbaikan pembelajaran saya ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Iya, bagus. Sudah sarapan apa belum? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Ya, sebelum memulai pelajaran, sekarang alangkah lebih barokahnya kita mengawali dengan doa. Dan Pak Guru akan menunjuk Ratu untuk memimpin doa ke depan. Silakan Ratu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan sukses. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali ke bangku. Ya, oke. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Pak Guru tanya, coba Marwa, apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran Pancasila. Yang lain? Pendidikan Pancasila. Ya, pelajaran pendidikan Pancasila. Ada yang tahu nggak apa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia? Burung Garuda. Burung Garuda. Kalau mau jawab, angkat tangan. Biar Pak Guru tunjuk ya. Karena apa? Ada nilainya. Nanti ya, selalu ada apresiasi buat kalian ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Sekarang, ada nggak kebaikan-kebaikan yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Angkat tangan. Siapa dulu? Coba Fani, kebaikan apa? Membantu membersihkan rumah. Membantu orang tua, berarti ya membantu orang tua membersihkan rumah. Yang lain? Arika? Beramal dan sedekah. Beramal dan bersedekah. Kemana bersedekahnya? Ke masjid atau orang yang berdoa. Iya. Yang lain lagi, siapa lagi? Ratu. Membantu teman yang sedang sakit. Membantu teman yang sedang piket. Yang lain lagi, siapa lagi? Yang cowok, belum ada ini. Dulu. Membantu ayah membersihkan tanaman. Membantu ayah membersihkan tanaman. Nah, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan tadi pasti berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya. Nah, jadi
sekarang ya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, kalian mengetahui lambang atau simbol dari Pancasila. Ada berapa lambangnya? 3. Ada 5. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mampu menganalisis penerapan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, kalian mampu menentukan contoh penerapan nilai-nilai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk semangat! Tepuk ikan! Cari makan, sudah kenyang, Ya, jadi harus diam, dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Supaya sekarang sifat patriotisme kita lebih meningkat, Pak Guru akan mengajak kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan lambang negara kita ya. Ya, Siap ya semuanya ya. ya. Dengarkan baik-baik. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, gimana rasanya makin semangat hari ini? Ya, makin semangat, makin bergairah untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Oke, sekarang Pak Guru punya permainan kata tentang Pancasila, ya. Satu orang menyebutkan satu kata, misalkan Pak Guru bilang Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kata-kata itu satu orang persiswa. Siap ya? Kita mulai dari Arika. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Ya, konsentrasi kalian luar biasa hari ini ya. Nah, karena kalian sudah bisa tadi bermain dengan cermat sekali, nggak ada yang kena sanksi. Nah, sekarang Pak Guru tanya ya, Pak Guru tadi lupa absen. Sekarang Pak Guru tanya, ada nggak teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Walubi sama Arya. Kenapa mereka nggak masuk? Sakit. Ya, kita doakan mereka supaya segera diangkat segala penyakitnya dan bisa masuk sekolah seperti mana biasanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke menonton video. Pak Guru akan setelkan video. Sebelum menonton video, kita main konsentrasi dulu. Konsentrasi. Oke, siap ya?
Perhatikan dengan seksama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar PTKN dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati lagi ya. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ada gambar burung Garuda sebagai lambang negara kita. Pada lambang negara kita ini, di bagian dadanya terdapat lambang-lambang lagi. Ya, ini adalah lambang dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja ya nilai-nilai itu? Perhatikan baik-baik. Nilai dari sila yang pertama adalah kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap terima kasih. Nilai dari sila yang ketiga menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nilai dari sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan nilai dari sila yang kelima menghormati hak dan kerja keras orang lain. Berikut ini adalah contoh dari penerapan nilai-nilai sila pertama. Dapat kalian lihat di sini ya, contoh penerapannya adalah kita dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita, dan juga saling menghormati dengan agama lain dan tidak mengganggu ibadah dari agama yang berbeda dengan agama kita. Kemudian contoh dari penerapan nilai-nilai sila kedua. Nah, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar. Contoh penerapannya adalah membantu korban bencana. Contoh penerapan nilai sila yang ketiga. Nah, dapat kalian lihat di gambar ada warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti ini dapat meningkatkan persatuan antar warga. Kemudian contoh penerapan nilai sila yang keempat. Nah, di gambar terdapat warga masyarakat yang sedang bermusyawarah. Ini merupakan contoh penerapan sila yang keempat. Dan contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pada gambar dapat kalian lihat saling membantu terhadap warga yang kurang mampu. Berikutnya adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama, nilai luhurnya adalah berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur dari sila yang kedua yaitu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Perhatikan, duduk yang bagus. Nilai dari sila yang ketiga adalah kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nilai dari sila yang keempat
mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan nilai luhur dari sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Jadi, jika kita menjalankan sila ini, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Perhatikan. Apakah kamu memiliki lingkungan masyarakat yang aman dan sejahtera? Ya, tentu saja kita semua mau ya. Sekarang perhatikan gambar ini. Pada gambar ini tercermin bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Lalu bagaimana ya cara untuk menjaga persatuan? Ya, salah satu caranya yaitu dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan gotong royong ini kita diajak untuk saling menolong orang dan ikut merasakan beban orang lain. Dan gotong royong juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat tanpa membedakan suku dan juga agamanya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa ini menjadi terpecah belah, tapi bangsa kita memilih untuk tetap bersatu dengan berdasarkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Contoh perilaku di sekolah yang tidak mencerminkan nilai Pancasila seperti memilih teman yang kaya saja, tidak mengerjakan peralatan sekolah, contek, berkelahi, tidak ikut upacara bendera, atau juga mengejek teman. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat, yaitu tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah, minum minuman keras, tidak mengikuti kerja bakti atau ronda, suka pamer, mencuri, menganiaya teman, atau melakukan kekerasan. Nah, hal-hal ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena terdapat berbagai macam suku, agama, dan juga kebudayaan. Faktor-faktor yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yaitu adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis Indonesia yang strategis. Berikutnya adalah jumlah penduduknya yang besar dan juga beragamnya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Jadi hal-hal inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Seperti yang kalian tahu, kondisi geografis Indonesia berupa negara kepulauan. Hal ini membuat Indonesia memiliki budaya yang begitu beragam. Berikut ini adalah ciri dari keragaman budaya lokal Indonesia. Terdapat keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi setidaknya suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa itu. Kemudian dengan beragamnya suku bangsa artinya memiliki keberagaman bahasa pula. Kemudian keberagaman religi atau agama. Di Indonesia terdapat 6 agama ya yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga keberagaman seni dan budaya.
Salah satu keberagaman seni dan budaya wujudnya adalah seperti kesenian, baik itu kesenian sastra, tarian, musik, drama, Panji, atau perhatikan Panji ya. selanjutnya adalah dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan juga pariwisata di Indonesia. Dampak yang berikutnya, ini kurang baik, tontonan dan adegan film yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dan juga timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Berikut ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan juga ada musik angklung. Sedangkan yang ini adalah contoh budaya Indonesia yang merupakan serapan dari bangsa lain. Yang pertama adalah musik keroncong, kemudian barongsai, dan juga tari coket. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana penjelasan videonya? Dipahami, dimengerti? Ya, tinggal diamalkan. Oke, sebelum lanjut, sekarang kita bernyanyi dulu. Bernyanyi tentang pendidikan Pancasila, itu ya, pelajar Pancasila. Siap? 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari lagu tadi, yang pertama apa tadi? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Apa kewajiban kita umat Islam? Sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, itu termasuk bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa tadi? Ya, berakhlak mulia. Apa contohnya? Sopan santun, tidak memilih teman, menghargai teman sejawat, ya, menghargai adik-adik kita dan menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga apa tadi? Berkebinekaan global. Maksudnya apa? Berkebinekaan global itu menerima dalam perbedaan. Terus setelah itu gotong royong. Gotong royong pada tempatnya. Ya, misalkan ada tugas kelompok, semua bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Jangan kerjasama ketika ulangan atau tugas individu. Ya. Yang terakhir apa? Bernalar, ya, kreatif. Kreatif itu kalian berkarya, bisa membuat sampah menjadi sesuatu yang berharga, misalkan. Ya, misalkan ada botol bekas, kalian buat menjadi pot, membuat jadi bunga, atau membuat jadi kirik, ya, atau baling-baling yang ditip angin berputar. Itu namanya kreatif. Kemudian yang terakhir bernalar kreatif dan bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini artinya selalu dia ingin tahu. Sedikit-sedikit dia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa dia begitu? Dari mana asalnya? Ya, misalkan contoh, kalau orang yang tidak bernalar kritis, ketika dia mau makan, dia melihat piring, hanya menggunakan ya, ini buat makan, gitu ya. Tapi orang yang bernalar kritis, dia membayangkan gimana sih caranya dibuat piring ini, gitu ya. Ya, oke, tepuk semangat.
Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan secara garis besarnya apa yang disampaikan di video tadi. Ya, nilai-nilai Pancasila. Ya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama apa? Dua, tiga, empat, lima. Nah, sekarang Pak Guru minta yang laki aja, yang bilang gitu ya. Coba. Pancasila. Iya, berarti semuanya bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Pak Guru lihat yang cowok diam ketika cewek-cewek menyebut Pancasila ya. Selanjutnya, lambang Pancasila, burung Garuda dengan perisai di dadanya. Yang ini ya, perisai ini. Perisai di dadanya. Setiap sila dilambangkan oleh gambar di perisai. Maksudnya dari perisai itu, lambang 5 sila itu ada di dalam perisai. Ya, itu menandakan kekokohan bagi Garuda. Ya, melambangkan itu. Kemudian, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan kita umat Islam? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu tidak terlepas dari kelima sila yang kita sebutkan tadi. Dia bertakwa kepada Tuhan, ya, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Nabi Muhammad mengamalkan kelima sila itu, ya, dengan sempurna. Kalau kita nanti ada yang kurang mungkin dari sila pertama atau sila yang kedua atau sila yang ketiga kurangnya, karena kita bukanlah manusia yang sempurna seperti Nabi Muhammad. Kemudian contoh penerapan sila pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian menghargai teman yang berbeda agama. Ada yang berbeda agama di sini? Tidak ada. Nah, kalau di sini contohnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Kalau di sekolah kita berdoa sebelum belajar, dan nanti juga kita berdoa setelah selesai belajar. Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita semua untuk menghargai dan menyayangi sesama. Tidak boleh kita memilih-milih teman. Okay? Kita hargai siapapun, karena siapapun itu adalah ciptaan Allah. Ada yang cacat, kita hargai, jangan kita ejek dia ya, karena dia juga ciptaan Allah. Kita harus pandai-pandai bertoleransi kepada sesama atau kepada seluruh makhluk yang diciptakan Allah, bukan hanya kepada manusia. Kepada tumbuhan, jangan dirusak. Kepada hewan, baik itu semut, misalkan kalian sebelum berangkat sekolah, memberikan gula, taruh di depan pintu atau di belakang rumah, untuk niatkan untuk semut itu makan. Itu sudah dihitung amal ibadah oleh Allah. Ya? Oke, contoh penerapannya. Contohnya yang pertama, membantu teman yang kesusahan. Bersikap adil dalam bermain. Tidak usah curang ketika bermain. Yang sportif, yang kalah jangan marah, yang menang jangan sombong. Itu namanya sportif. Nggih? Nanti ada mungkin teman-temannya kalau dia menang dia sombong, kamu kalah sama saya. Itu kan berarti dia tidak menerapkan sila kedua. Nggih?
Iya. Tapi kalau ada teman yang tidak sombong, merangkul orang temannya yang kalah, nanti satu saat kamu harus lebih berlatih lagi supaya kamu menang. Itu adalah penerapan sila yang kedua. Kemudian sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia, ya, mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Oke? Bersatu padu, tidak usah kita bercerai berai. Ibaratnya gini. Tahu lidi ya, sapu lidi buat nyapu ya? Tahu? Ya. Kalau satu mudah dipatahkan. Kalau dua mudah dipatahkan. Kalau tiga mudah dipatahkan. Tapi kalau disatukan berpuluhan tidak bisa dipatahkan. Contoh Pak Guru kasih lihat ya. Nih. Kalau disatukan ini tidak bisa kita patahkan kuat dia ya. Tapi kalau satu atau dua berkelompok ada yang tidak saling menyukai, cepat kita dipatahkan seperti ini. Ya. Inilah gunanya kita bersatu padu. Apapun susah senang kita bersama. Itu ya. Iya, persahabatan. Kita semua di sini bersaudara. Di sekolah orang tua kalian Pak Guru. Kalian menjadi saudara kandung di sekolah. Tidak ada yang membuat kelompok-kelompok atau bermasalah-bermasalah. Ya? Siap? Ya. Kalau ada, misalkan ada masalah, cepat selesaikan, minta maaf, yang salah minta maaf, atau kedua-duanya sama-sama minta maaf, cepat bersatu, ya. Ya, kemudian sila keberapa tadi? Contoh penerapan sila ketiga. Menghargai perbedaan dan bergotong royong membersihkan kelas. Itu gunanya Pak Guru membagikan apa namanya? Ya, jadwal piket yang di sini. Kalian harus kompak. Hari Senin, siapa di sini hari Senin? Yang hari Senin? Ya, hari Selasa. Rabu. Kamis. Nah, kompak-kompak, tidak ada yang saling iri, semua harus kerjasama. Ada yang menyapu, ada yang mengangkat meja, dan nggak boleh berhenti sebelum semuanya bersih dan rapi, ya. Nah, contohnya juga di masyarakat, misalkan membangun masjid, bergotong royong, itu pengamalan sila yang berapa? 4. Sila yang ketiga, bergotong royong, ya. Ya. Apa contohnya di rumah? Di lingkungan keluarga, bareng-bareng membersihkan rumah, merapikan rumah bareng-bareng, ibu, ayah, bapak, saudara, adik, kerjasama. Itu contoh pengamalan sila ketiga dalam lingkungan keluarga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan pengamalan sila ini biasanya ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan keluarga, dan ada di lingkungan masyarakat. Ada yang bisa contohkan nggak pengamalan sila yang keempat ini di lingkungan sekolah misalkan? Angkat tangan. Ya, dulu. Misalnya pemilihan ketua kelas. Iya, pemilihan ketua kelas, musyawarah. Siapa yang mau dipilih menjadi ketua kelas? Contoh lain ada? Angkat tangan. Ya. Saat mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas kelompok. Ya, bareng-bareng mengerjakan tugas kelompok. Pak Guru minta sekarang contoh yang ada di lingkungan masyarakat. Bermusyawarah untuk memilih kadus. Ya, bermusyawarah untuk memilih kadus. Misalkan yang lain? Ya, musyawarah. Musyawarah ketika ada yang menikah. Ada yang menikah, betul sekali ya. Yang lain lagi di lingkungan masyarakat? Musyawarah
ketika ingin membangun tempat beribadah. Iya, musyawarah ketika ingin membangun tempat ibadah atau membangun tempat baca, balai baca misalkan. Ya, balai baca atau perpustakaan untuk anak-anak di dusun kita, misalkan ya. Ya. Kemudian Pak Guru yang ketiga, contoh pengamalan sila yang keempat pada lingkungan masyarakat. Sudah tadi? Ya, di lingkungan keluarga misalkan. Ya, ada yang tahu? Misalkan contoh pengamalan sila keempat di lingkungan keluarga. Angkat tangan. Silakan coba, tidak usah takut menjawab. Kalau salah, nanti kita perbaiki bareng-bareng. Ayo. Ya, kalau nggak ada, Pak Guru kasih contoh. Misalkan, contoh pengamalan sila keempat di lingkungan keluarga. Ya. Nah, pada hari libur, misalkan kalian ingin pergi healing atau liburan bersama keluarga. Nah, ada yang pengen ke kolam, ada yang pengen ke pantai, ada yang pengen ke Sembalun, Bukit Sembalun misalkan. Ya. Semua memiliki perbedaan. Saya ingin sini, ingin sini. Tapi melalui pengamalan sila keempat, mereka keluarga musyawarah. Siapa yang paling banyak ke sini misalkan, plotting misalkan ya. Ya. Ya, lebih banyak yang mau ke pantai misalkan. Pilih pantai. Ya. Jadi yang tidak terpilih keinginannya ke sana harus menerima dengan sportif. Ya. Ikhlas. Pergi ke pantai. Kemudian contoh penerapan sila keempat. Ya. Ini contohnya berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Ya, apapun kalau bermasalah kita berdiskusi untuk membuat kesepakatan bersama. Ya. Kemudian menerima pendapat teman dengan baik. Apapun pendapat teman, kita harus hargai pendapatnya, ya. Jangan kita merasa bahwa pendapat kita paling benar. Ya? Ya. Kita harus hargai pendapat kita memang benar misalkan, tapi pendapat dia belum tentu salah, ya, benar juga. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Ya, misalkan contohnya penerapannya tidak membeda-bedakan teman. Ya, ada mungkin temannya yang kurang normal, atau ada mungkin temannya yang kurang materinya atau miskin, ya, atau mungkin ada temannya yang agak kotor, ya. Tetap kita berteman, kita nasihati menuju kebaikan. Jangan pilih-pilih teman, ya. Kalau teman kita keliru misalkan, nasihati dia, nggak usah seperti itu, ayo kita baik-baik, nggak usah berantem, ya. Membagi waktu bermain secara adil, ya. Jangan bermain hanya dengan satu teman saja. Bagi waktu main dengan teman yang lain juga. Makin banyak teman, makin banyak rezeki, makin banyak pengalaman. Kalau satu saja temannya, ya, nanti pengalaman yang lain tidak bisa kita dapatkan. Nah, manfaat Pancasila mengajarkan kita nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhur yang tadi sudah ditonton di video, ya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Inilah manfaat Pancasila. Sekarang latihan soal kewarganegaraan, ya. Pak Guru kita tes. Pak Guru tes kalian di sini, ya. Pertanyaan 1, angkat tangan, ya. Yang mau jawab angkat tangan, jangan dijawab langsung. Apa sila pertama dari Pancasila? Coba Panji. Besaran suaranya? Ya, kita cek. Betul nggak, ya? Betul? Tepuk tangan buat Panji. Siap pertanyaan kedua? Ya. Apa sila ketiga dari Pancasila? Angkat tangan. Coba Zaki. 3. Besaran suaranya?
Tiga Persatuan Indonesia. Bagus, kita cek. Ya, betul. A. Persatuan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga. Yang manakah contoh penerapan sila keempat? Angkat tangan. Arika. C. Menerima pendapat teman dengan baik. Iya, kita cek menerima pendapat teman dengan Baik. betul sekali. Tepuk tangan buat Arika. Ya. Ya, terima kasih. Berarti kalian semua sudah menjawab soal yang Pak Guru siapkan dengan cerdas dan benar semua. Berarti video yang tadi kalian pahami dengan baik. Nah, selanjutnya sekarang ini Pak Guru sudah bagikan kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Pak Guru akan membagikan menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ini tugas individu. Ya, ini tugas kelompok kalian. Kerjakan. Berarti ketika mengerjakan tugas kelompok, kalian mengamalkan sila keberapa? Sila keempat. Betul sekali ya. Ya. Nah, Pak Guru jelaskan dulu cara mengerjakan tugas kelompok. Nah, nanti di sini ada pertanyaan ya. Lambang bintang sila pertama. Tuliskanlah bunyi sila pertama. Nanti tuliskan di sini kerja kelompok. Kemudian pertanyaan kedua. Tuliskanlah contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan. Ini kehidupan ya. Salah ketik Pak Guru ya. Tipe. Tuliskanlah contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua juga seperti itu. Tuliskan bunyi sila kedua. Ya. Kemudian nanti tuliskan contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan. Sehari-hari. Terus yang ketiga. Begitu seterusnya. Paham? Ya. Sekarang Pak Guru bagikan. Ingat, kerjakan dengan pelan ya. Kerjakan pelan-pelan. Tidak boleh ada yang main-main ya. Siap. Hanya saya. Ya, sebelum mengerjakan biar nggak ngantuk dulu. Pak Guru minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan kasih kalian tepuk yang baru, tepuk Coca-Cola namanya. Caranya begini. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Zep. Aha. Yes, gitu ya. Siap? Siap semuanya? Berdiri semuanya? Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Zep. Yes. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, tulis nama kelompoknya di sana ya. Semuanya ditulis ya. Tulis nama kelompoknya di sini ya. Semua nama kelompoknya ditulis ya. Kalian juga boleh memberi nama kelompok kalian apa ya. Iya. Gunakan pelan-pelan ya. Semua harus kerja bersama ya. Ini di sini. Wih,
Semua harus kerjasama ya, tidak ada yang diam. Semua berpikir, membagi tugas sesuai tugas kelompoknya. Enggak, udah rapi ya video. Duduk yang rapi. Yang sedang berbicara. Belum. Nggak usah main-main ya. Nggak usah main-main. Nggak usah main-main ya. Nggak usah main-main ya. Silakan bekerja kelompok. Nah, kalau kalian main-main berarti kalian tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila yang kita pelajari. Ya. Nanti Pak Guru kasih apresiasi bagi kelompok yang paling kerjasamanya yang terbaik, ya. Panji, coba duduk di sini bertiga, biar bisa kerjasama dengan kelompoknya ya. Ya. Nah, Nadia juga ke sana ya. Dia dari sana yang cowok. Nah. Satu aja enggak. Yang penting diisi ya. Boleh 3, boleh. Ya, boleh 2. Ya.
harus adil kepada teman. Ya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan kalimatnya ya, pahami. Apakah itu termasuk penerapan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bersedekah termasuk juga ke sila yang lain. Ya, bisa jadi apa yang kalian amalkan itu bisa jadi berkaitan dengan dua sila. Misalkan bersedekah. Bersedekah itu kan supaya kita mendapat pahala, ya, spiritual. Ada spiritualnya dan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waktu tinggal 5 menit. Pak Guru kasih waktu 5 menit lagi, ya. Iya. Karena kalau udah selesai nanti kalian presentasikan ke depan diwakili oleh satu anggota, ya. Membantu. Nah, di sini kan bergotong royong. Bergotong royong apa? Misalkan ya, yang pernah kalian lakukan, ya. Dua saja. Minimal dua. Harus beradil. Jangan bermain ya, silakan kerjakan bareng-bareng. Pada orang yang berdua. Tulis saja nanti kita perjelas ya. Tinggal
2 menit. Ya, silakan. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Anak kecil. Enggak apa-apa satu dah ya, enggak apa-apa satu sekarang. Enggak apa-apa satu ya, penerapannya enggak apa-apa. Jangan terburu-buru, kerjakan dengan tenang ya. Tiap Pancasila kasih dah satu contoh penerapan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang udah terlanjur 2 atau 3 enggak apa-apa. Gotong royong, gotong. Lalu bagian sekitar. Boleh, satu boleh. Ada yang sudah selesai? Dalam permusyawaratan Boleh satu saja ya, biar cepat. Sudah? Ya, silakan dikerjakan yang belum ya. Kelompoknya Fani sudah. Oke, waktu habis ya. Sudah. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang kalian harus menentukan satu anggota saja yang mempresentasikan hasil kerjasama kalian ke depan kelas. Ya. Ayo. Coba kelompok Fani, siapa yang maju? Fani, Fajri. Ya, perhatikan temannya dulu ya, perhatikan ke depan. Silakan Pak Fajri, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan Saya akan menyampaikan menyampaikan hasil hasil kerjasama kerja kelompok kami. kerja kelompok kami. Ya, silakan. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain perhatikan dulu. Tuliskanlah contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Sholat 5 waktu. Iya, betul sekali ya. Contoh penerapannya berdoa sebelum makan dan sesudah makan, dan mengamalkan kewajiban kita umat Islam sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. iya, Tidak membeda-bedakan teman. Tidak boleh memilih-milih teman. Harus adil kepada teman. iya, tidak membeda-bedakan teman dan harus adil kepada teman. Tepuk tangan buat kelompok Fajri. Ya, cukup 2. Kelompok selanjutnya, silakan duduk Fajri. Kelompok selanjutnya, ya, oke, silakan. Tepuk tangan buat kelompoknya Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok kami. Ya. Tadi sila pertama dan kedua sudah ya. Sekarang coba mulai dari sila yang ketiga dan keempat, atau pilih yang mana ya? Tiga dan keempat. Iya, oke. Tulisan bunyi sila ketiga. Iya. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Tulisan contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Gotong royong. Gotong royong. Apalagi? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Tepuk tangan buat kelompoknya Ratu. Bagus sekali. Iya, silakan kembali ke bangku Ratu. Tinggal kelompok yang terakhir, kelompoknya Lulu. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Saya akan menyampaikan menyampaikan hasil hasil dari kerja kelompok dari kami. kerja kelompok kami. Iya, oke. Sila ke-1, tuliskanlah bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, 2. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat beribadah dengan sesuai keyakinan. Bersedekah kepada orang yang kurang mampu. tepuk tangan dulu. Lanjut, yang kedua. Tuliskanlah bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuliskanlah contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membeda-bedakan teman, ras, suku, dan budaya. Bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua maupun lebih muda. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok dulu. Sudah, silakan kembali ke bangkunya, ya. Nah, tadi sampai sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, itu contohnya musyawarah, berdiskusi, ya, menentukan misalkan pemilihan, penentuan kades, ya, kepala desa atau gubernur. Ini perlu diskusi yang panjang oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, ini sudah kita masuk ke jam akhir dari pelajaran kita yang hari ini, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke.
Pak Guru punya tugas sekaligus refleksi ya. Refleksi ini nanti kalian akan kumpulkan di pertemuan selanjutnya, termasuk tugas individu ya. Tugas individu kalian ini dikerjakan di rumah ya. Kalau tugas individu berarti tidak boleh berkelompok. Iya, sendirian. Individu artinya sendiri-sendiri. Perorangan sama ya. Ya. Berikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, contoh penerapannya di sekolah ditanyakan ya. Cukup satu saja. Iya, persoal itu tulis satu saja ya. Yang penting kalian pahami sedikit tapi paham. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Nah, nanti kalian isi ini ya. Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ceria, bahagia, senang sekali, atau nggak suka atau sedih atau marah lah ini ya. Oke? Nanti bahagia. Oke, nanti diisi sendiri. Diisi di rumah ya. Boleh, itu buat belajar ya. Dibawa langsung untuk belajar. Sudah lengkap semua? Ya, enggak apa-apa, bawa sudah. Nah, nanti ini ya, kalian akan kasih tanda centang. Kasih tanda centang. Kemudian hari ini aku merasa apa? Nah, ketika pelajaran hari ini kalian merasa apa ya? Yang kedua, aktivitas kesukaanku hari ini adalah apa? Nah, momen yang paling kalian suka ketika apa pada pembelajaran hari ini? Terus yang ketiga ini pertanyaannya, hal baru yang aku pelajari hari ini. Apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kemudian esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa ya? Oke. Karena sekarang ya kita udah masuk ke menit terakhir. Kesimpulan hari ini ya. Kesimpulannya, untuk lebih sejahtera, aman, dan maju, maka dalam kehidupan kita harus berpedoman pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini kita amalkan. Jangan hanya dipelajari, tapi amalkan. Nah, sebelum kita pulang, Pak Guru minta kita nyanyi Tiang Tunas Pamit ya. Ikuti Pak Guru ya. 3, 2, 1. Tiang Tunas Pamit, nek penunggu sida guru. Tiang lampa ule ojo balik tiang mesa. Wonten sampun iki entah tiang bau ngiring, mudah-mudahan ngiring selamat dalam iman. Iman ja Islam bertauhid dan makrifat. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Dan yang terakhir Pak Guru minta Ratu kembali memimpin doa penutup. Silakan memimpin doa penutup ke depan ya, supaya pelajaran kita hari ini lebih barokah. Iya. Teman-teman, sudah kita pelajari tadi, marilah kita menutupi pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa diamalkan ya. Sila-sila, nilai-nilai sila-sila yang tadi. Silakan boleh istirahat sambil salam sama Pak Guru ya. Satu-satu, mulai dari kelompok yang ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Iya, masih ulang. Ulangnya. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Sudah. Ya, udah, cepat. Ya, oke.